Kalau memang Pak JK merasa tidak membiayai, dia nggak perlu komen. Dibiarin aja, biarin Pak, aja. Urusan pengadilan kira-kira ya. Biar yang ngomong yang buktikan. Persis kayak gini, ya kan? Seandainya itu bukan AI, diduga begitu. Biarkan dia yang buktikan. Jangan ini dia ubah kalimatnya. Pak Jokowi yang harus buktikan, nggak benar. Nggak benar. Alur pikirnya bolak-balik. Ini masih perkara ijazah Pak Jokowi, tetapi kali ini yang berkomentar adalah Pak Yusuf Kalla, gitu. Sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun, meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua, puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang, dilibatkan tanpa libatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Nah, ini menarik nih Pak, statementnya Pak Yusuf Kalla ini. Tapi menurut saya kok jadi mirip-mirip Roy Suryo dan kawan-kawannya gitu. Ya, kan mereka alur pikirnya ya. Alur pikirnya kan mereka kan minta, itu Pak Jokowi tunjukin aja ijazahnya, selesai. Lah UGM itu sebagai penerbit, universitas penerbit ijazahnya sudah mengklarifikasi, Pak. Rektornya ngomong loh, Pak, sama beberapa orang itu. Kita lihat kan di video sebelumnya itu kan ada tuh. Tetapi tetap orang nggak percaya. Lah bagaimana kalau tiba-tiba Pak Jokowi itu, ini ijazah saya, percaya nggak, Pak? Ya, belum tentu juga. Kan kacau ya, Pak ya. Orang UGM sebagai penerbit ijazah aja nggak dipercaya, apalagi kalau seandainya seseorang menunjukkan langsung, ya nggak dipercaya. Yang menarik itu adalah dulu itu Yusuf Kalla tidak pernah berkomentar. Nggak pernah. Ya, betul. Pernah berkomentar tentang ijazah palsu. Betul. Ijazah Pak Jokowi. Ijazah palsu ini. Tuduhan ijazah palsu ya. Tuduhan ijazah palsu ini. Nah, tiba-tiba sekarang mengeluarkan statement yang mirip dengan Roy. Ya kan? Setelah ada kasus masalah Rismon keluar dari grupnya mereka. Yang kemudian ada video AI itu yang membuat dugaan bahwa Pak JK itu yang menjadi bohirnya, gitu loh. Padahal kita ini juga nggak percaya sebenarnya, karena percaya itu bahwa itu AI. Tetapi kenapa kok pihaknya dari Pak JK itu ada apa ini, gitu loh, kira-kira. Itu yang menjadi pertanyaan banyak orang. Betul. Baik, nah, gimana Bapak Ansel? Jadi seandainya ini berandai-andai. Berandai-andai. Kalau memang Pak JK merasa tidak membiayai, dia nggak perlu komen. Dibiarin aja, biarin Pak, aja. Urusan pengadilan kira-kira ya. Biar yang ngomong yang buktikan. Persis kayak gini, ya kan? Seandainya itu bukan AI, diduga begitu. Biarkan dia yang buktikan. Jangan ini dia ubah kalimatnya. Pak Jokowi yang harus buktikan, nggak benar. Nggak benar. Alur pikirnya bolak-balik ya, Pak. Memang penuduh seseorang menggunakan ijazah palsu itu si penuduhnya yang harus membuktikan bahwa tuduhan itu benar, gitu. Bukan si pemilik ijazah yang harus memperlihatkan ijazahnya. Kan? Tetapi ini kembali ke masing-masing orang. Ada tuh Pak ketua apa itu? Siapa namanya? Asrusani itu. Kan dia juga begitu ada tuduhan ijazah palsu ditunjukkan, tapi terserah orangnya. Gitu. Dan dia bukan siapa-siapa. Ada DPR. Yang benci dia juga nggak ada, Pak. Nah kalau ini kan Pak Jokowi kan ada yang benci karena masa lalu itu. Jadi kelihatan emosinya seseorang kemudian mengatakan itu jasanya ditunjukin aja, itu menurut saya statement emosi tuh Pak. Statement emosi tetapi ngawur gitu. Ngawur. Karena emosi mungkin jadi ngawur. Seorang wakil presiden yang merasa dirinya seorang negarawan, tapi mengeluarkan statement yang kayak tidak tahu mengenai hukum
Betul, Pak. Tapi Pak JK sendiri dalam komennya bilang, oh saya percaya ijazah Pak Jokowi asli, dia bilang. Iya. Tapi kalau udah percaya gitu, ya udah nanti ikutin aja di pengadilan. Kan gitu harusnya. Narasinya tidak harus sama dengan apa yang disampaikan oleh Roy CS gitu. Nah ini kok disampaikan gitu. Percaya tapi minta Pak Jokowi menunjukkan lah bagaimana, itu kan juga kenapa dia tidak kemudian menjadi seorang penjamin bahwa kalau dia sendiri percaya bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu, asli, ya dia bilang ijazah Pak Jokowi asli, jadi nggak perlu lagi dimasalahkan. Gitu kira-kira harusnya, ya kan? Itu harus seperti itu. Seperti komennya dia sendiri, komennya dia sendiri. Iya, jadi kalau sudah mengatakan asli, ya kenapa juga harus orang suruh membuktikan gitu. Sehubungan dengan statementnya Pak JK itu, Pak Jokowi membuat semacam ya balasan atau klarifikasi gitu. Kita lihat Pak ya. Kalau terkait Pak JK yang meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya seperti apa? Itu juga serahkan pada proses hukum yang ada. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan. Ini kan Pak Jokowi jelas. Kembali lagi sebetulnya Pak Jokowi mengatakan, bukan baru-baru ini, berkali-kali Pak Jokowi itu mengatakan bahwa yang menuduh seseorang menggunakan ijazah palsu, si penuduhlah yang harus membuktikan. Atau diklarifikasi atau dibuktikan di pengadilan gitu. Karena satu-satunya lembaga yang mestinya dipercaya oleh publik Indonesia ini adalah lembaga peradilan. Begitu pengadilan memutuskan palsu, ya palsu. Pengadilan memutuskan asli, ya itu asli. Jangan-jangan Pak JK, jangan-jangan jangan-jangan dugaannya Pak ya. Iya. Ini kan kalau dia udah kehilangan kesabaran nih. Dia maunya Pak Jokowi yang nunjukkan. Karena seandainya dia jadi sebagai pembiayanya, dia udah kemelorotan nih Pak. Udah banyak habis. Bukan buying time keluar duit terus, ya kan? Ya kan sedikit buat Pak JK. Kalau seandainya benar Pak seandainya benar. Lama-lama kok besar juga Pak. Enggak lah, sedikit lah itu. Jadi cuma kan nama baik ini loh Pak, karena ada sebutan dugaannya oleh seseorang yang kemudian minta restoratif justice ke Pak Jokowi, Rismon dulu Pak. Ya, itu sebetulnya itu tadi itu sudah dipastikan bahwa sebetulnya itu AI. Kan? Jadi bukan Rismon sendiri yang ucapan Rismon. Jadi ada video yang kita anggap sebagai AI itu yang menuduh bahwa Pak JK ikut serta sebagai bohir kurang lebih seperti itu. Tapi dugaan semua kan, kan bisa. Dan itu AI memang. Tapi dilala kok Pak JK melamporkan. Ya itu tadi. Dia nggak punya tim memeriksa. Video itu AI, tapi kan masa nggak punya sih. Kayaknya nggak di grupnya sekarang udah nggak ada yang ahli di situ Pak. Yang ahli cuma di Rismon. By the way Pak ya. Ini kan terkesan berlama-lama proses membawa kasus tuduhan ijazah Pak Jokowi palsu menuju ke pengadilan ini kan sudah di tangan kepolisian. Waktu itu pernah disampaikan ke kejaksaan. Di jaksa kemudian diverifikasi lagi. Ternyata baru P19. Artinya hasil data-data dari kepolisian itu kurang lengkap. Nah, diminta untuk melengkapi. Tetapi saya juga melihat juga dari penuduh itu Roy Suryo, Tifa itu segala macam mengajukan saksi ahli gitu Pak. Dan saksi ahlinya itu kok banyak banget gitu kepolisian. Jadi pihak kepolisian itu setidak-tidaknya harus mengakomodir saksi ahli yang diberikan oleh para tersangka ini gitu. Kalau itu tidak diakomodir, nanti dianggap oleh kejaksaan kurang lengkap karena masih perlu ada yang didengar kesaksian sebagai saksi ahli itu. Ya Pak ya? Bisa jadi kasus ini cukup lama ya diproses ya. Itu mungkin juga salah satu bentuk buying time. Untuk
itu tadi ternyata akhirnya ada pihak-pihak tertentu yang tadinya nggak sama sekali nggak bicara tentang ijazah palsu, tiba-tiba nongol gitu. Iya, itulah. Ya kan? Iya. Itu nggak tahu itu. Kalau saya nggak mungkin Pak Bre, ayam berkokor pasti dia bertelur. Ya kan, ayam bereaksi dia kan Pak. Ada reaksi. Kalau dia nggak ada kepentingan apa-apa, ngapain dia bereaksi? Itu yang mungkin juga jadi salah satu Memancing. strategi ya, Memancing gitu dulu ya, dibiarin. Di sisi lain, kalau bapak-bapak masih ingat, Pak Jokowi mengatakan ini ada peran serta orang besar, kan enggak? Apalagi begitu kan ya. Orang besar itu jangan dikonotasikan orang yang berbesar. Iya, iya. Besar orang yang politik. berkuasa, kayak punya uang, punya uang, kekuasaan politik, ini segala macam. Tapi itulah Pak, itu yang saya sayangkan ke Pak JK ini. Beliau ini kan 2 kali wapres, satu wapres SBY, satu wapresnya Pak Jokowi. Seharusnya cara pikirnya jangan begitulah. Saya menempatkan dia tinggi loh Pak. Tapi setelah dia berkembang baru jeblok dah di bawah. Saya jadi ingat tuh Pak, waktu Pak JK waktu konstelasi 2014 ya. 14 pertama ya, Pak Jokowi itu. Waktu Pak JK belum jadi wapresnya Pak Jokowi, dia mengatakan tuh kalau Indonesia dipimpin oleh Jokowi langsung hancur. Iya, ngomong gitu Pak JK. Saya sangat merendahkan. Dia bilang bahwa dia butuh seorang wakil yang punya pengalaman. Ternyata memang pada saat itu wakilnya pengalaman, tetapi pengalamannya tanda kutip. Yang memajukan itu menurut saya ya Pak Jokowi. By the way, seseorang yang sudah mengatakan kalau Indonesia dipimpin atau presiden Indonesia adalah Pak Jokowi akan hancur. Tapi mau juga ternyata jadi wakil Pak Jokowi kan agak aneh. Terbukti nggak omongannya? Enggak. Kan sama sekali enggak kan Pak. Jadi sifat manusia seperti apa ya? Seperti dia sudah menjelekkan orang itu, tetapi kemudian mau juga jadi wakilnya. Tapi menurut gerombolannya dia kan benar-benar hancur katanya. Apanya tuh? Menurut gerombolannya mereka. Dibilang Indonesia hancur kan gitu kan? Mana? Nah, iya kan itu menurut statement dia. Memang kalau statement orang yang kalah itu selalu begitu, nggak mau terima, mau maju, mau enggak ya bilang hancur aja udah. Sudah Pak, kan dia udah sempat ngomong begitu. Terus dia lihat kenyataannya berbeda. Harusnya dia sadari. Ya. Oh dia ada kesalahan. Jangan lagi bikin yang kedua. Tapi kan dia juga bukan dia yang bersangkutan menganggap tidak salah Pak. Nah, itulah kan orang masyarakat kan menilai Pak. Ini mantan wapres loh. Kalau masyarakat itu selalu terbelah, 3 lah paling enggak. Ada yang pro kepada kekuatan tertentu, ada yang anti kekuatan tertentu, ada yang abstain, terserah lah gitu. Itu dia, ya kan? Iya lah. Itulah, jadi kita lihat Pak nanti ya. Kita lihat, maksudnya begini, segerakan saja, karena Pak Jokowi juga ngomong, tetap harus diselesaikan di pengadilan. Sesegera mungkin, Pak Jokowi pernah ngomong gitu Pak. Jadi mudah-mudahan pihak penegak hukum ini tidak lagi ada sesuatu hal yang bisa menghambat gitu, sehingga bisa mempercepat proses tuduhan ijazah Pak Jokowi ini segera bisa diselesaikan di pengadilan. Kita lihat Pak nanti Pak ya. Siap.